Alhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qanibitina azani Allah wa iyyakum, rekan-rekan sekalian, mas-mas, mbak-mbak yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di majelis kita ini, dan kita masih dalam rangkaian membahas akidah. Sekarang kuis. Kuis itu pertanyaan. Kita sudah belajar tauhid rububiyah dan uluhiyah. Iku opo jadi panganan opo? Silakan kacung. Malah juga panganan. Mohon jelas ya. Apa? Oh, terus? Oke, dah betul itu. Walaupun mungkin perlu ditambahi, langsung aja itu. Bro. Ya mas, ini ya. Ya, jadi rububiyah itu kita menyatakan Allah itu sebagai pencipta kita, Roh kita yang membuat kita, menciptakan kita, menjaga kita, memberi rezeki kita. Semua hal yang dilakukan oleh Allah sebagai Tuhan itu yang bisa cuman Allah. Dan tidak bisa makhluk yang lain. Kalau makhluk ada yang bisa, itu atas izin Allah. Nanti Nabi Isa itu dikatakan dalam sebuah ayat bisa menghidupkan orang mati, kata Allah, diizni atas izinku. Bisa menyembuhkan orang buta, diizni atas izinku. Semua Allah tekankan belakangnya atas izinku, atas izinku, atas izinku. Berarti aslinya tak iso. Ning gandeng diizinkan oleh Allah jadi bisa. Dajjal pun juga demikian. Awalnya aslinya tidak bisa, tapi karena diizinkan Allah jadi bisa. Bedanya Isa Al-Masih dan Al-Masih Dajjal, Isa Al-Masih bisa dan menyadari itu dari Allah. Nek Al-Masih Dajjal dia bisa, tapi nggak sadar nek itu dari Allah. Romangsane iso mergo dirinya. Mirip koyok Korun, mirip koyok Fir'aun. Nah ini versi yang lain, yang lebih advance, yang lebih beda, lebih ekstrim. Makanya ikhwan azan ya Allah banyakum. Nah, ketika sudah kita mengakui Allah itu sebagai Roh kita, pencipta kita dan seterusnya tadi, maka kita mengakui Allah itu sebagai satu-satunya yang kita sembah. Jangan sholat hanya kepada Allah, nih ngomong sholat kok. Nek ada masalah ya lari hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah, bahkan jalur sugih, jalur jodoh ya hanya kepada Allah. Jangan jalur kepada mana-mana. Nah, itu tidak bagus. Nah, jenengan jalur kepada Allah, jenengan akan ditemukan dengan jodoh yang terbaik. Gitu. Dengan itu maka tauhid uluhiyah dan rububiyah ini jenengan harus pahami, harus mau nggak mau ya harus paham. Nah, kemudian kita masuk yang ketiga, yaitu tauhid asma wa sifat, yaitu mengisahkan Allah dalam nama dan sifat-sifatnya. Allah itu punya nama-nama, dan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya itu seperti apa? Allah menyebutkan di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 180, walillahil asmaul husna. Allah punya nama-nama yang baik yang kita kenal dengan asmaul husna. Fad'uhu biha, kalau mau menyebut, mau memanggil, mau berdoa, gunakan nama-nama itu. Kemudian Allah mengingatkan wadzarul ladzina yulhiduna fi asma'i. Hati-hati, tinggalkan, jauhi orang-orang yang menyimpang dari menyebut namanya. Berarti ada orang menyimpang dalam menyebut nama Allah dan kita harus menjauhi. Ngerti nih orang itu menyimpang gimana? Kita harus belajar piye sing bener. Jenengan nggak akan bisa menilai sesuatu salah atau benar kalau jenengan nggak tahu mana yang benar. Gitu. Makanya kenapa jenengan kok mau atau bisa memakan makanan yang jenengan ada di depan jenengan itu, karena kamu tahu nek makanan itu halal. Ngerti nek halal, mergo wis sinau nek ngono kuwi ora haram. Ya toh. Kok mau pangan? Nah kan iki dudu babi, dudu daging kirek, dudu iki. Oh iya wis tak pangan. Kan gitu. Makanya nanti nek ada orang dikai apel misalnya gitu, Mas Rendra
apel dadak teko iki halal rata kan. Apel piye nek halal haram ini? Oh ada soal apel colokan apa enggak? Ya, tapi maksud saya dari sisi zatnya itu bendane. Itu nek wis jenenge apel sayur-sayuran berarti halal semua. Ya. Tapi nek dari sisi proses mencarinya itu bisa halal haramnya. Nah makanya Imam Ibn Azani Allah wa yakum para ulama mengatakan wa tauhidul asma wa sifat asraful ulum. Mempelajari tauhid asma wa sifat ini ilmu yang sangat mulia. Artinya kalau sampai kamu tahu, bisa, ngerti, paham, nanti kamu akan bisa membedakan bedanya orang Islam kan orang Kristen itu apa. Kenapa orang Islam enggak boleh kayak orang Kristen kenapa? Karena di situ nanti bedanya di tauhid asma wa sifat. Mereka tidak ditanya siapa Tuhanmu, mereka akan menjawab Allah Bapa di surga. Nah, itu yang kita sebut Allah. Tapi mereka masih menyebutkan lagi Allah itu bisa menjelma. Loh itu loh. Di situ yang kita nggak sepakat. Menjelmanya Allah menjadi manusia itu dalam tauhid asma wa sifat tidak bisa. Bukan karena Allah tidak kuasa, bukan, tapi karena Allah mulia di tempatnya sehingga Allah tidak perlu harus jadi menungso. Apalagi sampai dicantol ke dhuwur kayu, kemudian disalib dan seterusnya sih ngomongnya menebus dosa manusia itu tidak ada dalam pemahaman kita. Kenapa? Karena kita memahami tauhid asma wa sifat ini. Allah mulia di tempatnya sama seperti seorang raja yang benar-benar raja di sebuah kerajaan yang besar. Itu kok rasa-rasanya mungkin meduk ning isor gitu, kemudian menjelma menjadi masyarakat kecil terus nopo melu macul ning sawah. Umumnya loh ya, ambok jalan untuk Pak Prabowo kan macul ning sebelah situ lah ya ragil. Mesti makanya yang kayak gini aja kita bisa loh mensucikan manusia dari pekerjaan yang umumnya dilakukan oleh rakyat kayak kita. Presiden, pemimpin, raja itu tidak kita letakkan di tempat maka kita juga harus mensucikan Allah di makomnya sana. Bahwasanya Allah ini adalah Rabbul Izzati wal Jalalah yang punya kemuliaan, punya nama-nama yang baik dan kedudukannya tinggi di atas sana yang tidak perlu kita turunkan. Jadi bukan karena Allah tidak kuasa, Allah mampu, tapi tidak sepatutnya. Itu loh, bedakan loh ya. Nanti orang-orang rasanya akan mengatakan kan Tuhan Maha Kuasa, sehingga Tuhan Maha Kuasa untuk jadi manusia, Maha Kuasa untuk jadi bayi mau. Itu tuh beda nih kalau agama Hindu apa yang menjelmakan Tuhannya, dewanya menjadi binatang dan seterusnya, sampai enek sapi tidak disembah-sembah. Makanya yang seperti ini harus kita merdekakan dari jiwa kita. Jangan sampai kita mengejawantahkan Tuhan Roh Allah dalam bentuk-bentuk makhluk. Padahal Allah sebagai Khalik, kita sebagai makhluk itu sudah beda level. Makanya misalnya orang sugih ning kene iki kok namor karo wong ra duwe sosok ogah. Kok mau kumpul karo kae to bocah-bocah. Level. Itu manusia aja bisa ngomong gitu. Maka Allah harus kita sucikan. Sekali lagi bukan karena Allah tidak mampu atau tidak kuasa, tapi Allah harus kita sucikan dari apa yang disifatkan manusia. Makanya dalam Al-Quran dikatakan Subhanallahi amma yasifun. Maha suci Allah atas ucapan-ucapan manusia yang mensifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak selayaknya. Sehingga Allah menekankan pada Quran surat Asy-Syura, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah itu tidak sama dengan siapapun, tapi Allah punya sifat maha melihat dan maha mendengar. Kamu melihat dan mendengar, saya juga, Allah juga. Tapi melihat dan mendengar kita sebagai makhluk dengan apa yang Allah mampu tentang melihat dan mendengar itu berbeda. Manusia kayak kita, ya, misal wongnya enak kita delok di situ, dia lagi mau membicarakan kita pun sudah nggak dengar. Tapi Allah mendengar semua bisikan orang-orang jahat, semua rencana jahat manusia-manusia jahat, bahkan bisikan semut dengan semut Allah tahu, bisikan ikan-ikan yang ada di dalam laut yang gelap Allah juga tahu. Sampai Nabi yang masuk ke dalam perut ikan Yunus itu ketika dia kemudian di dalam 3 kegelapan, satu gelapnya kedalaman lautan, yang kedua gelapnya apa? Perut ikan, kemudian yang ketiga apa? Di gelapnya kegelapan malam, kan laut itu kena malam juga kan? Maka beliau pun mengatakan apa?
la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Itu diulang-ulang. Allah mendengar. 3 hari dari situ Allah keluarkan Yunus alaihissalam dalam kondisi utuh hidup. Dan makhluk itu dikatakan oleh Allah, kalau bukan karena istighfarmu itu, maka kami akan jadikan kamu di situ sampai hari kiamat. Nanti ada ulama yang berpendapat berarti kewannya sampai hari ini masih ada. Makanya di dalam laut dalam, yang dalamnya sampai sekian kilometer dari permukaan laut itu, masih belum banyak yang tahu isine opo. Termasuk paus yang paling gede itu pun masih ada, dan dia jarang keluar ke atas. Nanti kalau dalam perjalanannya dia mau mati, kan banyak jumlahnya, bukan cuma satu. Kalau dalam perjalanan dia mau mati, saya lihat di sebuah video semacam video dokumenter itu, dia akan mencari tempat yang sangat jauh dan kemudian dia mati, dan kemudian dia tenggelam. Dalam proses tenggelam menuju dasar laut yang paling dalam itu, dia dimakan ikan hiu, dimakan ikan predator dan seterusnya, sampai akhirnya turun ke bawah, sampai di paling bawah nanti tinggal sisa-sisa dagingnya itu dimakan sama cacing-cacing, dimakan sama bakteri-bakteri, nanti tinggal tulang-tulangnya itu nanti didatangi bakteri penghancur tulang. Dan itu semua proses dari awal sampai akhir itu kira-kira selesainya sekitar 100 tahun, saking gede. Makanya ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum, di sini Allah pastikan kalau Allah tidak sama dengan kita atau siapapun dari makhluk. Makanya kalau kamu kemudian ada orang Tuhanmu sing ndi, bahasa itu muncul dan dia menunjukkan kae lho, enek gambare, enek bentuke, enek raine, enek sikile, enek fisike ketok disawang, dan jenengan delok terus lho iki kan kaya aku, duwe irung padha, ya duwe rambut padha, duwe tangan padha, kan kaya kita sama. Maka di sini ayat ini kamu ingat-ingat, As-Surah ayat 11, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah itu tidak sama dengan kita, berarti itu bukan Tuhan. Makanya nanti Dajjal ketika muncul, orang yang sudah ngaji kayak gini, dia akan ngerti itu Tuhan. Pisan yo iki menungso kaya aku sing keloro matamu iki lho siji picek siji. Picek itu nek basa Indonesia ini picak, bahasa Arab akwar. Jadi diterjemahkan akwar, ditulis akwar, diterjemahkan picak. Picaknya apa to enggak? Picake matane satu sakit. Nah, ini basa kita picek itu. Kok kasar Mas? Ya ngono ya piye meneh. Nah, makanya dia pun mengatakan, "Nek kamu Tuhan, kamu bisa benar menghidupkan orang mati, ya. Kamu bisa benar menyembuhkan orang sakit, ya. Kamu benar bisa menurunkan hujan, ya." Kita lihat nyata itu, bukan ilusi, bukan sihir. Tapi matamu sakit siji loh, kamu nggak bisa menyembuhkan. Satu. Yang kedua, bentukmu kayak manusia. Yang ketiga, bahkan kamu pun gitu kan, untuk mencapai pada satu tempat, kamu pun juga berjalan seperti kami dan makan kayak kami, maka kamu jelas bukan Tuhan. Dan berbagai macam ciri-ciri yang menunjukkan itu bukan Tuhan. Makanya nanti orang sehebat apapun bisa melakukan apapun, entah ngilang ambles bumi, entah iso mangan beling, mangan watu, mangan opo wae, kamu nggak usah gumun gitu kan. Itu tetap menungso. Bahkan yang namanya Ya'juj Ma'juj itu ulama mayoritas sepakat itu yo menungso. Bahkan tapi menungso yang beda kayak kita, sampai dia meminum danau Tiberias. Yang danau Tiberias sekarang ini bisa buat minum orang Palestina dan orang Israel. Jadi Palestina Israel kan berbatasan dengan laut. Nah, sumber air bakunya, air tawarnya itu danau Tiberias itu diminum orang sebanyak itu, jutaan orang. Itu danone gak kesat. Nah, nanti Ya'juj Ma'juj turun, datang ke situ. Gelombang pertama nyampe situ minum, gelombang terakhir tekan situ banjir entek. Dintek sing awal-awal ngombe. Saking garase, ning yo tetep menungso. Sampai nanti kelompok Isa Al-Masih dan kaum muslimin itu dikatakan oleh Allah, iki menungso atau kewan. Ini makhluk yang tidak bisa kamu hadapi dengan perang. Delimo, suruh delik ning gunung Turisina, watini, wat zaitun, wat turisin. Nah itu loh, disuruh naik sembunyi. Iki kowe ra kon perang karo wong iki.
Diteke semua makanan yang ada, semua minuman yang ada, sampai kaum muslimin pada waktu itu diibaratkan satu kepala sapi itu harganya 120 dinar. 120 dinar ini dipikir petang itu ketemu nih sekitar 480 juta. Dasi ton sapi. Padahal saya kira 480 juta dibeli sapi untuk pirang puluh baik gitu kan. Makanya benar-benar pada zaman itu bakal datang zaman yang sangat larang pangan. Makanya wanita azan ya Allah wa iyyakum kita sebagai seorang muslim harus tahu kaidah-kaidah yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya tentang Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menyebutkan lagi pada ayat yang lain Al-Kahfi ayat 15, "Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba." Siapa orang yang paling dolim, lebih dolim, melebihi orang yang berdusta atas nama Allah. Nanti ada mbah tua itu mengatakan, "Mas, aku duwe pikir tertentu nek tak waca Gusti Allah goleki aku." Namun kalau diajari mbah, mau nek tak ajari Gusti Allah kok bingung goleki aku kok kowe. Jelas dusta, dia enggak mungkin ada kayak gitu. Kemudian nanti ada mbah tua lagi, mbah-mbah di Jogja sana, nek sholat Idul Fitri, Idul Adha, mesti nek ran di sini ngeri. Nek ditekoki lha kok jenengan di sini atau ngeri kata dia, aku sing wis ngandani Gusti Allah. Lah kok ngandani Gusti Allah pripun carane? Wong Gusti Allah langsung tak telepon. Aku sih meneh. Makanya di sini Allah mengingatkan orang-orang yang paling celaka itu orang-orang yang mengarang-arang tentang Allah, bahkan dia pun nggak ngerti tentang Allah sebenarnya Allah itu seperti apa, tapi kemudian dikarang-karang dengan luar biasa ben dianggap hebat. Nanti ada orang yang ngomong kula nek ngimpi mesti delok Gusti Allah kuwi yo ngapusi. Nanti ada orang yang ngomong aku bahkan ketemune orang pas ngimpi, pas tangi melek motor tak buka langsung ketemu Allah. Itu ya jelas dusta. Bani Israel pernah meminta ketemu Allah, baru dinampakkan cahayanya mereka mati semua. Allah berkenan menghidupkan lagi biar mereka menjadi peringatan buat yang hidup. Tapi ya hari ini Bani Israel menjadi negara Israel seperti itu, tetap aja gablek gitu kan. Makanya Iman Ibn Azan ya Allah, tidak pernah ada yang melihat Allah dalam kondisi hidup. Dan Musa pernah dikatakan di dalam Al-Quran, wakala Allah Musa 45, dan Musa pernah berbicara dengan Allah dengan pembicaraan langsung. Itu pun Musa tidak menatap Allah, suaranya tok yang didengar. Makanya jangan sampai nih kita sebagai manusia kemudian mencoba menjelaskan tentang Allah tapi tidak punya ilmu, akhirnya salah-salah. Ibnu Taimiyah mengatakan Allahu sama nafsahu bi asma'ih. Allah yang menamai dirinya dengan nama-namanya. Wa sama sifatahu bi sifatih, dan mensifati dirinya dengan sifat-sifatnya. Jadi kalau itu kamu temukan nama Allah di dalam Quran, di dalam hadis, kamu temukan sifat di dalam Quran, di dalam hadis, ya udah imani aja. Contoh, kenapa kita memanggil Allah dengan Allah? Karena Allah yang menyatakan innani anallah la ilaha illa ana. Aku kuwi Allah. Gak ada ilah yang berhak disembah selain aku. Saya ngomong gitu kok, Allah. Di mana kita temukan? Al-Quran. Makanya yang mampu menjelaskan tentang Allah ya Allah sendiri dan Nabi Muhammad SAW. Dan kamu jangan keluar dari koridor ini. Ketika kamu keluar dari koridor ini, akhirnya ketemu nih karo sing ngawur-ngawur, ngarang-ngarang. Padahal Allah sudah mengingatkan wa darul ladzina yulhiduna fi asma'i. Ati-ati karo wong sing ngarang-ngarang nek njelaske nama-nama Allah. Faman ansaba asma'ahu li ghairihi faqad akhta'a. Siapa yang berani menisbatkan nama Allah kepada selain Allah, maka dia telah salah. Wa man a'ta sifatahu li makhluqin faqad asbahu. Dan barang siapa yang telah memberi sifatnya kepada makhluk, maka dia telah menyerupakannya. Jadi ada nama-nama tertentu yang tidak boleh dipakai oleh manusia. Kalau sendirian, contoh Ar-Rahim, ada anak lahir dikai jeneng Ar-Rahim, tidak boleh. Biar jadi boleh gimana? Tambahin Abdurrahim baru boleh. Tapi nek langsung Ar-Rahim jeneng sapa Mas? Ar-Rahim tidak boleh.
Jadi harus kemudian ada nisbatnya kepada abdun tadi, nah, sehingga dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam menjelaskan nama-nama Allah disebutkan dalam kitab Bahar Al-Madzahib fi Ushulil Aqidah karya Abdul Hasan Al-Mardawi, beliau mengatakan asmaullah taufikiyah. Nama-nama Allah itu taufikiyah. Taufikiyah iki tegese wis enek ning Quran karo hadis. Nek kowe pengen ngerti wacanen kuwi sing nggo. Jangan mencari di tempat lain, jangan mencari di sumber lain, jangan mencari dari referensi-referensi selain dari dua kitab itu atau dari kitab-kitab yang mengutip Quran dan hadis. La tusabbit lahu illa bidalil minal kitabi aw sunnah. Jangan pernah kamu tetapkan nama Allah kecuali kamu ambil dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi kamu membacanya dari Quran dan Sunnah genah benar, kamu baca dari kitab, kemudian kitab itu merujuk ayat iki, hadis iki, insya Allah itu masih benar. Dan Ibnu Taimiyah kemudian mengatakan bahwasanya al-asmaul husna ma'rufatan fil kitab wa sunnah. Nama-nama Allah yang baik itu mudah didapatkan dan dikenal dengan baik di dalam Alkitab dan Sunnah. Wahiyalladzi taqtadi as-sana' binafsiha, dan nama-nama itu secara hakiki menuntut pujian. Artinya kalau kita kemudian pengen mengenal Allah, ya itulah yang kita gunakan untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam kalimat yang lain dikatakan kullu ismin min asma'illahil husna yahmilu ma'nan kamilin wa admin yaltamis bulbulu al-mu'minah li kamali. Setiap nama Allah yang baik, Asmaul Husna itu memuat makna kesempurnaan. Ketika dikatakan adim, agung, sangat agung. Ketika dikatakan akbar, besar, sangat besar. Ketika dikatakan ali, tinggi, Allah sangat tinggi. Ketika dikatakan al-ghani, kaya, Allah yang paling kaya. Ketika dikatakan sami, Allah mendengar yang paling tengen, paling detail mendengarnya. Kemudian dikatakan al-basir, yang maha melihat, Allah melihat semuanya. Tidak ada yang samar buat Allah Subhanahu wa taala. Maka maknanya sangat sempurna dan sangat dalam. Dan kemudian mengimani asma wa sifat ini harusnya menghadirkan tambahan iman dan kekaguman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh sebagian ulama, man zada fi ma'rifatillah min hilali asma'i wa sifati zada imanahu wa khaufahu wa khusu'ahu wa kana ibadatahu khalisah. Siapa yang kemudian menambah pengetahuan tentang nama-nama Allah, nanti ada kitab namanya Fikih Asmaul Husna. Siapa yang mempelajari itu, mengenal Allah satu persatu dari nama-namanya ini, maka akan menjadikan imannya bertambah, rasa takutnya bertambah, kekhusyukannya dalam ibadah bertambah, serta menjadikan ikhlas dalam beribadah. Makanya nek kamu misal seneng bola, itu kadang komentator bola kan TV loh, gede cilik TV kan tergantung yang kau punyai. Tapi nek resnya nyontek wadok ketok kegeretok itu kan cilik to jadi. Itu ada kami yo heran, kok iso hafal iki nomor semeni iki si Panco telah menggiring bola dikirim ke si Joko dikoper ke Bambang. Nah, kita iso ngomong mergo itu nama-nama sering kita dengar. Bahkan nama-nama aneh-aneh gitu kan, itu yo mereka yo iso melafalkan. Maka kalau kamu tipikal yang kayak gitu, nama artis, nama pemain bola, nama superhero iso nanti hafal, maka yang terbaik harusnya kamu menghafalkan Asmaul Husna dan mulai mengenal Allah dari situ. Iki jane Ar-Rahim itu apa, Ar-Rahman itu apa, bedanya Ar-Rahim sama Ar-Rahman itu apa, kemudian Al-Hakim itu apa, Al-Hakam itu apa, bedanya Al-Hakim sama Al-Hakam itu apa, kemudian Al-Kabir itu apa, Akbar itu apa, bedanya Kabir sama Akbar itu apa. Nah itu kamu pelajari. Disitulah nanti dikatakan oleh ulama ini bahwasanya kamu akan menambah keimanan, menambah kekhusyuan dan menjadi seorang muslim yang ikhlas. Allah Akbar, Allah Akbar. Orang Allah Akbar enggak? Oh iya, aku ini maca. Allah Akbar ini Allah Maha Besar. Maknanya itu Allah itu besar sekali dan kita itu kecil sekali, hina sekali. Terus mengangkat. Itu contoh.
orang di iman dia akan mikir, itu sapa sing kudu tak colok, itu sapa sing kudu tak colok gitu. Tapi ketika kita tahu bahwasanya Allah itu Al-Basir, As-Sami yang Maha melihat, Maha mendengar, wah nek aku nyolong masih Allah ngerti, nek aku korupsi masih Allah tahu. Tak mau dia nambah ketakutannya kepada Allah. Akhirnya yang terjadi apa? Oh iya, Allah itu Ar-Razzaq yang Maha memberikan rezeki. Akhirnya langsung main di masjid, gelar sajadah, di masjid ada karpetnya, karpetnya itu tidak usah sajadah. Nah, sholat, ngomong duha, ya Allah, ya Razzaq, kalau dereng mangan 2 minggu, nyuwun tulung maringi rezeki. Tiba-tiba ada sing teko ngene, Mas, lo Mas jenengan alhamdulillah. Loh ada loh orang-orang yang kelaparan tapi dia malu untuk minta. Sing enek akeh ya kok, wong kuaraken ning tetep emis ya. Nek perlu nyolong dan auzubillah ya. Makanya Ikhwan Fillah azan ya Allah wa iyyakum. Nggih, mempelajari asma wa sifat adalah hal yang baik di dalam agama ini. Seorang ulama mengatakan, ya, man arafa Allah bi asma'i wa sifatihi faqad arafa rabbahu haqqahu wa dzalika man aqdama al-a'mal. Orang yang mau mengenal Allah dengan menyebut nama dan sifatnya, mempelajarinya, maka dia benar-benar akan mengenal Rabb-nya, dan itu termasuk dalam amalan yang agung luar biasa. Dan kemudian tauhid asma wa sifat ini yang akan menjadi peneguh keimanan kita. Tauhidullah al-asma wa sifat huwa miftahu ma'rifatillah al-haqiqiyah ar-rusukhi fir rububiyah. Mengenal Allah dalam nama dan sifat-sifatnya adalah kunci pengenalan sejati kepada Allah dan keteguhan dalam mengakui Allah sebagai Rabb. Makanya ketika kamu tahu Allah itu punya sifat-sifat yang mulia, nama-nama yang baik, maka kamu kalau ndelok mau nyembah sapi, nyembah wedhus, nyembah tikus, nyembah ulo, cek ngono rek menungso diciptakan fi asani takwim dalam bentuk yang sempurna. Akalnya harusnya menjadi ulul albab, kok iso-isone nyembah hewan-hewan itu piye ceritanya? Kita akan introspeksi, kok kayak gitu. Atau kemudian ketika kita nggak nyembah semua itu, terus kita ditawari sebuah jabatan, terus di situ ada amanah besar, wah, ditawari tanah bengkok sebagai lurahnya, kok masalah di korupsi, mikir gitu. Wah, ini Allah sing tahu selalu mengawasi, selalu mencatat. Bahkan Allah mengatakan di dalam Quran surat Qaf, "Mayal fidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Yang mengucapkan kata per kata itu ada malaikat raqib atid yang nyatet. Cobi. Malaikat yang nyatet, Allah yang menyaksikan. Makanya tentang malaikat itu tidak akan pernah salah. Ketika dihadirkan pada hari kiamat didudukkan nyoh tanda-tanda biyen, Allah bertanya kepada manusia yang tanda-tanda ditampakkan, adakah yang dilebihkan oleh malaikatku? Jawabannya tidak. Adakah yang sudah kamu lakukan belum ditulis? Jawabannya enggak, komplit. Makanya Iman bin Azan ya Allah wa iyyakum, dengan masih pada muda-muda, maka belajarlah jadi orang yang beriman dengan benar di atas tauhid asma wa sifat yang benar, sehingga menghadirkan pemuda-pemuda yang punya rasa takut kepada Allah. Nek duwe rasa takut, akhirnya kamu nanti nek gede dari RT sing amanah, jadi RW sing amanah, jadi kepala sekolah sing amanah, jadi guru TK TPA ya sing amanah. Guru TPA kok mosok mencabuli muridnya terus piye? Kayak dilakukan di masjid tuh. Terus gimana gitu loh? Mana kemuliaan masjid yang disebut sebagai rumah Allah dinodai sedemikian rupa? Artinya kita sebagai seorang muslim ya harus mengkritisi diri kita sendiri. Kita jangan pintar mengkritik di luar, tapi diri kita lupakan. Jangan. Nanti lagi jadi ketua takmir, lagi jadi ketua RT, korupsi dana RT, terus piye nek jadi presiden, terus piye? Negara niku didol, ulane didol siji. Makanya Iman bin Azan Allah yakum, rasa takut ini yang harus muncul, dan Allah mengatakan innama yakhshallah min ibadihil ulama. Rasa takut itu akan muncul dari orang yang disebut ulama. Ulama itu jamak dari alim. Alim itu adalah maknanya orang yang punya ilmu. Memang makna khususnya adalah alim ulama niko, tapi makna umumnya orang-orang yang menuntut ilmu kayak kalian itu juga akan menghadirkan rasa takut kepada Allah. Jadi tidak usah pesimis. Ini aku kasih ulama tidak, saiki ulama kasih rawat di Gusti Allah. Dadake menteri agama yang korupsi, dadake oleh yang korupsi itu. Makanya Iman bin Azan ya Allah, Singapura bisa maju karena dikelilingi negara Melayu. Dia punya takut kepada negara
dia nggak pengen ketindas, dan ini dia maju. Israel ya toh, bisa maju, kenapa? Karena dia punya takut kepada negara-negara Arab. Di daerah maju mau digercep oleh negara Arab, akhirnya dia bertahan. Nah, Indonesia itu kudune ya, kudune punya rasa takut kepada Allah, kuwi yo ora gitu. Akhirnya yang terjadi korupsi selalu menghiasi televisi. Makanya saya mengajak diri saya secara khususnya untuk meningkatkan rasa takut kepada Allah, dan kalian juga. Makanya materi ini ajarkan di banyak masjid agar gue ngoreksi aku mungkin menungso sing wedi kurang Gusti Allah. Ya, kemudian saya sampaikan. Dan nanti rasa takut yang tulus itu muncul nampak ini. Nek amun karo kancane ketok alim nek ning omah dhewe ning jero kamar nonton bokep. Walah kuwi berarti wis hapus-hapus gitu. Nah, makanya yang diminta itu ketulusan. Mau kamu bersama manusia, mau kamu sendirian, maka bismillah saya nggak akan bermaksiat. Nah, baca. Jadi tunjukkan kalau kita itu hamba Allah yang tulus. Apakah ada yang melihat atau tidak, yakinlah Allah mengawasi. Itu yang disebut dengan ihsan, berbuat amal yang sholih seolah-olah melihat Allah. Kalau kamu pun tidak melihat Allah, yakinlah Allah mengawasi kita. Mungkin ini materinya. Silakan kalau ada yang mau bertanya, kalau ada. Ikut do, renek do kemana? Gak tahu, atau pasti ada acara piknik kemana? Enggak juga. Gak ada yang mau nanya? Enggak. Ya, kalau disebutkan dalam Al-Quran ya inna ma'al usri yusra. Bahasanya setelah kesulitan ada kemudahan itu. Kemudian dalam ayat yang lain dikatakan bahwa semua yang terjadi sama kita sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Ya pasti itu sudah tertulis. Nah, kok memang ada yang nyenengke baru rapena, ada sing rapena baru nyenengke. Ya memang faktanya orang hidup itu seperti itu. Jadi orang hidup di dunia itu isinya kalau enggak nangis yo guyu, bar Sabtu Minggu bernangis guyu kan gitu. Kalau enggak pusing ya bahagia, kalau enggak dedet yo wede, kalau enggak seneng ya sedih gitu kan. Nah memang seperti itu. Nah tinggal nanti bagaimana sikap kita yang terbaik. Kata Nabi, ajaban li amril mukmin, menakjubkan urusan orang beriman. In asobatu syarra syakaro, kalau dapat yang menyenangkan dia bersyukur. Fakana khairullah, itu jalan terbaik. Wa in asobatu dor, kalau dapat yang enggak enak sobaro, dia bersabar. Fakana khairullah, itu juga masih baik. Makanya apakah yang hari ini kita dapati baik atau buruk, tidak usah dipikirkan terlalu dalam. Yang penting pas dapat yang baik kamu jangan lupa bersyukur, pas dapat yang jelek jangan lupa bersabar. Kok buruk terus mandek-mandek? Nah, monggo introspeksi. Jangan-jangan ada dosa yang menyebabkan itu datang, karena keburukan yang menimpa kita bisa jadi karena dosa kita di situ. Jadi nggak apa-apa, karena memang orang hidup itu isinya ngoten. Orang rumah tangga itu mau misalnya Mas Reza ini nikah, nguyang-nguyu ya mau malam pertama, minggu pertama, bulan pertama, maksimal tahun pertama. Terus mulai tahun kedua itu mulai ada masalah. Kisi-kisi bocoran. Soalnya mas ngalami, kan saya diceritani orang tahu ngalami loh. Tak sendiri menengahi anteng. Loh, artinya ketika ini saya sampaikan, maka ya kalian ini walaupun saya membahasakan Reza, semua kalian ya harus mempersiapkan. Jadi nek kamu nanti melangkah di pernikahan, wis yang mau persiapkan pertama itu hari pertama, malam pertama, minggu pertama, bulan pertama, nek perlu sampai tahun pertama, kamu akan senyum terus, bahagia terus. Nek kamu juga harus mempersiapkan loh, mulai mungkin tahun kedua atau tahun ketiga harus mulai di situ ada muka-muka merengut, sosok meneteskan air mata, dan parah lagi, enek sing kemudian lagi malam pertama harus padu enek gitu. Makanya ya, itu nek gak dipersiapkan meledak dier, akhirnya jadi konflik rumah tangga. Parah lagi yang tadi saya lihat seorang tentara ganteng gagah, sini tulisannya prokos, kurang piye gitu. Jenenge kayak jeneng Islam nek teng
ahli tengku sopong. Jadi kan wong Islam ngacak dengan tentara provos apa padu karo bojone ratahan karo sing lanang, akhirnya minta pisah rumah dia wong ora dinafkahi golek nafkah dhewe dodolan macem-macem lah gitu. Akhirnya sing lanang gane duwe kebiasaan elek main judi online akhirnya mungkin kalah kurang modal ya marani sing wedok mungkin ra dikei sing wedok dipolo bahkan dipateni itu. Padahal dulu pas ketemu ya tak kira lho seneng udah seneng. Malam pertama, malam kedua, bulan pertama, bulan kedua ya bahagia. Tapi ya seperti itulah syaitan menjerumuskan. Makanya pentingnya majelis ilmu itu bahkan kamu udah nikah pun ya wajib. Makanya bapak-bapakmu, pakde-pakdemu mungkin atau mbah-mbahmu yang hadir itu wajib. Tapi saya katakan dengan tinggalkan ini, nah insya Allah galau gundah gulana itu datang. Karena tabiat syaitan itu akan mendatangkan fitnah setiap saat. Dan juga jenengan lawan dengan majelis ilmu, jenengan pengen lawan dengan ilmu kanuragan apa wae ra iso. Makanya kita kembali ke pertanyaan jenengan tadi, memang orang hidup dinamikanya kayak ngoten niku. Jadi kalau enggak seneng susah, kalau enggak bahagia sedih, bahkan ada yang sedihnya berkepanjangan, sakitnya berkepanjangan, maka kuncinya adalah syukur dan sabar. Gitu aja. Ada lagi yang lain, Mbak, Mas? Tidak ada kah? Tip? Tidak ada. Oke, Ibu Mas. Wes, tidak nitip barang. Mengenai pembagian warisan kan menjadi diatur dalam Islam kan? Ya. Itu apakah wajib diikuti atau hanya sebagai referensi istilahnya? Ya, wajib. Sampai disebutkan dalam awal ayatnya itu dikatakan kunali ayatnya bahwasanya yusikumullah, Allah itu yang menata itu, sing ngatur itu Allah. Nah, sing ngatur Allah jadi jangan sampai tidak dipakai, harus dipakai. Sehingga kunci keberkahannya di situ. Makanya yang bertanya itu nek lagi menghadapi masalah itu suruh melengkapi warisan itu tak kayak fomi, kau ya awakku tak kayak fomi, tinggal ngisi. Jadi yang meninggal siapa, warisannya apa, ahli warisnya siapa, kok tak hitung rasa bayar, enak pol. Jadi saya mencoba untuk menjembatani. Dan kok enak wong sing wajib, tapi kan aku ra iso. Mencoba mencari udur, tak jembatani. Nek ra iso ngitung, tak hitung nek kuatir bayar, ora usah kuatir, gratis. Nek kelingan tungakno, ora kelingan rambut tungake yo ora apa-apa. Tenang wae. Nggih. Jadi pokoknya jangan menyerah untuk itu. Saya akan berusaha untuk membantu. Ada lagi yang lain, itu wajib nih, warisan harus dihitung dengan cara yang baik dan benar. Tidak ada, monggo Mbak. Tak boleh. Jadi orang Islam harus mengucapkan salamnya orang Islam. Itu yang terbaik. Apalagi kalau salamnya orang lain itu salamnya yang berbau-bau memuji Tuhan orang lain, itu tidak boleh. Contoh misal Om Swastiastu, nama budaya, itu kan artinya terpujilah nama-nama Buddha, itu tidak boleh. Orang Islam mengucapkan kalimat itu. Atau keselamatan semoga datang dari Sang Hyang Widi, Om Swastiastu, itu artinya itu tidak boleh. Orang Islam mengucapkan itu. Makanya tetap yang terbaik itu naik kelas kamu mayoritas muslim ucapkan salam, assalamualaikum, udah saling aman. Dan setan ini pinter, orang Islam yang ucapin itu diganggap atau digawe rosok isin pekewuh, tapi yang ucapin salam wong liya, wah dikit dianggap hebat lah, opol lah, toleran gitu kan. Padahal jadi ya orang. Justru kita orang Islam itu ketika mengucapkan assalamualaikum kita mendoakan sing ning ngono. Justru itu yang terbaik gitu ya. Jadi jangan menggunakan kalimat-kalimat wong liya lah. Wis gampangane inilah. Ada seorang suami, seorang istri, ya. Terus seorang suami ini hampir tiap hari ngomong ke istrinya, I love you, gitu kan. Maka istrinya mesti seneng apa ora? Seneng apa ora? Seneng apa ora? Seneng guyu gitu kan. Lah pas lagi mlaku bareng enek wong wedok lewat, suamine I love you. Dengan wong wedok lewat. Kira-kira bojone seneng apa ora?
Woi, nesu lah. Perlu refleks disamlo gitu kan. Makanya ya Allah sebagai yang mengajarkan salam itu dalam Quran kan disebut salam itu. Maka ya pasti akan marah, pasti akan durhaka, pasti akan murka kalau durhaka. Murka ketika seorang hamba mesti ajari salam yang terbaik malah nggak boleh salam senyelek kan gitu. Ini persepsi kita loh ya dari sisi agama. Nek orang lain ya terserah dia lah. Maksudnya agama dia lah atau dihukum oleh Tapi kan pertanyaan ini ditanyakan oleh seorang muslimah di masjid, dijawab oleh seorang ustadz guru ngaji kan gitu. Makanya dijawab pakai persepsi agama, tidak ada mesti. Makanya kamu nek ada acara di rumah, ya kan, rumahmu, di keluargamu, misalnya non muslim satu atau dua, pakai salam kita aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah selesai. Kita doakan semua keluarga kamu yang kumpul walaupun ada satu yang berbeda agama itu, tidak apa-apa. Karena kita ingin keselamatan buat saudara-saudara kita. Tidak usah pakai salam yang sok-sok, itu aja cukup. Ya, dan kita harus mengimani apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala, wala tahinu wala tahzanu wa antum launa in kuntum mu'minin. Jangan kamu merasa sedih, jangan kamu merasa hina, merasa rendah. Kalau kamu praktekkan agama, bangga gitu loh. Kamu itu orang yang mulia di mata Allah, yang tinggi di mata Allah. Nek kamu terang-terang orang beriman. Makanya kalau lantai kita itu malu mengucap salam kita, dipertanyakan ini jadi malu bener orang ini. Dan lagi yang lain, silakan. Tangan? Mungkin kapan ngenteni dengan mantuk? Dan Mbak yang belakang dengar? Gak ada? Oh monggo. Ngene lah ketok. Siap, ye. Dari seorang masjid. Pekerja masjid. Maksudnya? Oh pembangunan masjid. Dapat pahala. Gaji. Batal apa enggak? Jawabannya apa? Ada potongan apa enggak? Insya Allah enggak. Tergantung niatnya ya. Insya Allah enggak. Karena dia juga harus kasih nafkah keluarganya. Contohnya, tak contohkan. Seorang ustaz berdakwah. Nah, kemudian dikasih amplop, enggak apa-apa. Tapi menjadi salah nek dhek ngarani. Aku nek rambut kayak semene aku mau mangkat atau enggak ada omongan itu pas dilungi di sini misal 300 dhek pikirannya kudune tarifku 500 kan kurang 200 sesuk gak teko dengan berbagai macam alasan. Disitulah dia batal pahalanya. Makanya seorang muslim ketika memang profesinya sebagai tukang bangunan dan bangun masjid, nek memang dia butuh untuk menafkahi keluarganya, terima aja itu sebagai bayaran dan nanti dinafkahi pada istrinya, malah dapat kerjaan yang baik di tempat yang baik dan bisa menafkahi keluarga. Tapi syukur-syukur ini umpomo nggarap masjid, nek tukang ini dino hati proyek ora tergantung, enak tergandengi. Misal ahad disepakati kerja bakti, tukangnya melu terus ngomong aku sing ahad rasa dibayar, nah itu lebih bisa baik. Artinya dari sekian itu harapannya dia kemudian menafkahkan skillnya itu sesekali. Tapi enak mungkin saat kamu misal sepakat sambatan orang tukang, misal kamu tukang kabeh itu sambatan gitu kan, wah ramangkat mereka disambati, nah itu ya jelek kayak gitu ya. Nanti nek sepakati sambatan ya sambatan, kemudian jalur bayaran gitu. Ada lagi yang lain? Gak ada? Cukup? Bro, mana kamu? Timbang kok batin udah digondong. Gak ada? Oke. Kalau gak ada kita tutup dengan doa ya. Bismillah. Kasih doa. Nasi ngomong kosek ngomong itu ora? Ya kasih doa. Itu ora? Balah. Ngomongin kosek. Oke, kita tutup dengan doa ya. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita semua anak-anak yang soleh dan solihah dan menjaga negeri kita ini agar terus menjadi negeri yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik.
Rabbana lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fina wa lakal hamdu la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibut da'wati ya qadil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa'akrim nuzulahum wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wal salji wal barad. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhassu'ana wa tadurrana la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'alna minas shalihin. Allahumma ij'alna minas shalihin. Allahumma ij'alna minas shalihin. Allahumma ij'al hadzal baladan aminan mutma'innan warzuq ahlahu minas samarati waj'alna wa qadina an na'budal asnam. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa wulata umurina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa akhiru ta'wana alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajmain. Akhiru kalam subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka